Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua sudah bangun pagi ini dengan sehat dan semangat baru karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui acara Renungan Pagi. Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 28 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Saudara sekalian, kita tidak begitu mudah melupakan peristiwa yang tidak menyenangkan. Jelas peristiwa Musa menjadi pengantin darah bagi Sipora yang telah kita dengar dalam renungan pagi kemarin bukanlah sesuatu yang mudah bagi Musa. Ia baru saja melewati masa yang sulit. Anaknya yang disunat dengan pisau batu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi seorang anak. Saya membayangkan di padang di mana perlengkapan untuk sunat tidak ada. Itu sebabnya Sipora bersama anak-anaknya kembali ke Midian kepada ayahnya, setidaknya untuk memulihkan luka anaknya. Kini Musa tinggal seorang diri. Sebagai ayah ia pasti memikirkan anaknya, memikirkan keluarganya, dan mungkin sedang dalam kesepian. Tetapi di satu sisi ia telah memberanikan diri untuk menerima panggilan Tuhan. Walau hatinya masih penuh keraguan bagaimana kalau ia ditolak oleh bangsanya. Ketika Musa datang membawa berita bahwa Allah akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ia memang pernah tinggal di istana, tapi itu 40 tahun yang lalu. Sekarang ia telah tua 80 tahun. Banyak yang ada di benaknya seorang diri saat itu di padang gurun. Tuhan mengerti apa yang dipikirkan Musa. Bagaimana ia memulai tindakan besar yang ia telah dengar dari Tuhan melalui semak duri itu. Dalam perenungannya di padang gurun inilah Tuhan juga berbicara kepada Harun kakaknya yang lebih tua 3 tahun darinya, agar ia segera pergi menemui Musa di padang gurun. Harun taat pada Tuhan. Ia pergi ke padang gurun mencari dan menemukan adiknya Musa. Saudara sekalian, perhatikanlah bagaimana mereka bertemu. Mereka berpelukan dan berciuman. Mereka sudah lama terpisah. Harun di Mesir di Goshen, Musa di Midian. Mereka saling melepas rindu sekaligus sedang menyusun rencana agung dan besar yang akan dikerjakan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa menceritakan semuanya. Bagaimana pertama kali melihat api yang keluar dari semak duri. Bagaimana Tuhan berbicara padanya. Bagaimana ketika ia menolak panggilan itu. Bagaimana ketika ia meminta Harun menjadi juru bicaranya. Bagaimana ketika tongkat yang di tangannya hanya tongkat seorang gembala. Tetapi sekarang tongkat itu telah ada di tangan Allah yang bisa menjadi ular untuk menyatakan kekuasaan Tuhan. Bagaimana Musa menyampaikan keraguannya, ketakutan dan kekhawatirannya. Dan terakhir peristiwa Allah ingin membunuhnya. Semua informasi yang Allah sampaikan telah diteruskannya kepada Harun. Dan sekarang mereka berdua akan memulai pekerjaan besar itu. Saudara-saudaraku, pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kedua tokoh yang sudah tua ini adalah bagaimana ketaatan, kesetiaan, dan persaudaraan yang kuat. Kedua saudara kandung yang tetap akrab sampai mereka tua. Walau mereka berbeda tempat tinggal, rupanya keakraban Musa dan kakaknya tetap terjalin dengan manis. Sampai tua mereka tetap saling mendukung. Keakraban hubungan kakak beradik inilah yang Tuhan lihat bahwa mereka akan saling menopang. Mereka bisa bekerja bersama. Mereka akan menjadi rekan kerja yang baik karena mereka saling menyayangi. Dan karena itu Tuhan tidak ragu mempercayakan pekerjaan ini kepada kakak adik ini. Saudara-saudaraku, zaman sekarang kita mempunyai banyak cerita. Perpecahan, perselisihan, dan pertentangan antara saudara. Karena banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Bahkan ada saudara kandung yang rela melihat saudara kandungnya dipenjara hanya karena persoalan harta warisan. Saling melapor kepada pihak berwajib. Dan semua ini menunjukkan betapa hubungan saudara bersaudara ini sangat renggang. Saudara-saudaraku, Tuhan menghargai keakraban dengan saudara. Tuhan menghendaki hubungan dalam keluarga tetap terjalin dengan mesra.
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bila diam bersama dan hidup dalam rukun. Semoga seluruh pendengar renungan pagi ini, kita semua tetap rukun dengan saudara-saudara serta keluarga besar dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak pagi hari ini kami memulai hari kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur pengalaman hidup tokoh Harun dan Musa. Biarlah menjadi inspirasi bagi kami pagi ini. Betapa pentingnya kami memelihara keakraban dengan saudara-saudara yang Tuhan percayakan pada kami. Kiranya Tuhan kami menghargai hubungan kekeluargaan yang Tuhan telah bina di antara kami. Karena kami tahu Tuhan menyenangi hubungan yang rukun, hubungan yang akrab. Dan terima kasih karena janji firman-Mu. Kesanalah Tuhan akan memberikan berkat bagi mereka yang duduk diam bersama dengan rukun. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan untuk tetap memelihara hidup persaudaraan, hidup kerukunan dimanapun kami berada. Supaya kami melihat berkat-berkat Tuhan turun di atas keluarga kami masing-masing. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, bagi kami yang akan melaksanakan perjalanan, biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Seluruh umat-umat-Mu, warga jemaat-Mu, dalam seluruh kegiatan mereka di hari ini, tolong Tuhan lindungilah mereka, jagailah mereka, supaya mereka selalu merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Apapun pergumulan umat-umat-Mu ya Tuhan, biarlah Dikau yang turut campur tangan, menolong mereka satu persatu, dan mereka melihat bahwa Tuhan benar layak dipercaya, dan selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami. Dengar doa kami ini ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, tinggal tetap bersama kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.